Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai parabola. Sebelumnya, perkenalkan, saya Enggar Briana Cara Madani dari kelas PM24B dengan tingkat digit NIM terakhirnya 036. Oke, yang pertama di sini ada definisi parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik terhadap titik tertentu atau titik fokus itu sama dengan jaraknya terhadap suatu garis tertentu atau disebut dengan direktris. Nah, perbandingan kedua jarak ini disebut eksentrisitas atau E dengan E sama dengan 1. Nah, pada gambar ini ada satu garis horizontal dan ada garis-garis vertikal yang dinamakan dengan garis direktris. Lalu ada titik fokus, ini titik F, dan ada titik puncak parabola, yaitu O. Nah, ketika diukur dari G1 ke D itu jaraknya sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi ketika G1 itu diukur ke D itu jaraknya sama dengan jari-jari lingkaran dengan pusat F ini. Nah, dan G2 ketika G2 diukur jarak G2 ke D itu juga sama dengan jarak jari-jari lingkaran dari titik pusat F. Sampai dengan G4 juga seperti itu. Sampai akhirnya terbentuk sebuah lingkaran dan terjadi titik-titik potong, yaitu antara G1, G2, G3, dan G4. Ini titik potongnya. Nah, titik-titik potong ini akan membentuk parabola P1, P2, P3. Nih. Oke. Yang kedua ada persamaan parabola dengan titik puncak A, B dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu koordinat. Nah, jadi, ini sumbu simetrinya sejajar dengan koordinat X. Titik puncak P berkoordinat A, B, dan ada titik fokus F berkoordinat A plus P, B. Dan ada garis direktris Q. Ini. Jadi, jarak antara garis direktris dengan titik puncak parabola itu jaraknya P. Jarak titik puncak ke fokus itu juga P. Sehingga koordinat titik fokusnya X-nya itu A plus B. Lalu jarak antara titik puncak ke garis direktris sama dengan A min P. Ini. Jadi jarak titik P ke garis Q sama dengan jarak titik P ke F. Sehingga bisa membuat persamaan PQ sama dengan PF. Jadi P-nya P ke Q menggunakan jarak titik ke titik. Sehingga bisa ditulis, ini mohon maaf ada kesalahan penulisan, seharusnya Q persamaannya itu X sama dengan A min P. Lalu dimasukkan ke dalam rumusnya sehingga diperoleh X0 min A plus P per, ini ada mutlak, akar 1 sama dengan PF-nya X0 min A plus P kuadrat ditambah Y0 min P kuadrat. Nah, untuk menghilangkan akar satu ini bisa dikuadratkan sehingga menjadi X0 min A plus P sama dengan X0 ini akarnya kuadrat, ini akarnya hilang jadi X0 min A plus P kuadrat ditambah Y0 min P kuadrat. Selanjutnya bisa dioperasikan sampai memperoleh hasil akhir yaitu Y0 min P kuadrat A. Nah, jika titik X0, Y0 berjalan di sepanjang parabola, maka dapat diperoleh bentuk umum persamaan parabola dengan puncak A, B dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu X adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Nah, ini parabola akan terbuka ke kanan. Nah, dengan cara yang analog, kita juga akan mendapatkan persamaan parabola berikut, yaitu Y min B kuadrat sama dengan min 4 X min A, parabola terbuka ke kiri, dan ketika X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B, ini dia parabola terbuka ke atas, X-nya yang dikuadratkan. Lalu ketika X min A kuadrat sama dengan min 4P
Y min B itu dia parabolanya akan terbuka. Nah, yang selanjutnya ada persamaan garis singgung parabola jika diketahui gradiennya. Nah, kita akan mencari persamaan garis singgung terhadap parabola yaitu y min b kuadrat sama dengan 4p x min a. Nah, misalkan garis dengan gradien M memiliki persamaan G, Y sama dengan mx plus C. Nah, perpotongan G dengan parabola y min b kuadrat sama dengan 4p x min a dicari sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama ada persamaan garis singgungnya yaitu y min parabolanya yaitu y min p kuadrat sama dengan 4p x min a. Lalu ada garis singgungnya yaitu y sama dengan mx plus ini ditulis sebagai x sama dengan sehingga menjadi x sama dengan y min c per m. Maka ini setiap x-nya kita ganti dengan y min c per m sehingga dapat ditulis y min b kuadrat sama dengan 4p y min c per m min a. Nah, lalu ini kedua ruas dikalikan dengan M, sehingga diperoleh M sama M dikali Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan 4B Y min C min AM. Lalu dioperasikan lagi sampai memperoleh MY kuadrat min 2MB ditambah 4P dikali Y ditambah MB kuadrat ditambah 4PC ditambah 4PAM sama dengan 0. Nah, di sini dengan diskriminannya dia sama dengan 2MB plus 4P kuadrat min 4M dikali MB kuadrat ditambah 4PC ditambah 4PAM. Nah, syarat agar garis G itu menyinggung parabola, maka diskriminannya harus sama dengan 0. Sehingga persamaan yang tadi disamadengankan dengan 0 menjadi 2MB ditambah 4P kuadrat min 4M dikali MB kuadrat ditambah 4PC ditambah 4PAM sama dengan 0. Lalu dioperasikan sampai memperoleh nilai C, yaitu C sama dengan MB ditambah P dikurangi AM kuadrat per M. Setelah itu, disubstitusikan nilai C, yaitu MB ditambah P dikurangi AM kuadrat per M ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Maka diperoleh Y sama dengan MX plus MB plus P min AM kuadrat per M. Dioperasikan lagi sampai memperoleh bentuk Y min P sama dengan M X min A ditambah P per M. Nah, dengan gradien M terhadap parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A adalah Y min B sama dengan M dikali X min A plus P per M. Nah, dengan cara yang sama dapat diperoleh persamaan garis singgung dengan gradien M terhadap parabola, yaitu Y min B kuadrat sama dengan min 4P dikali X min A adalah Y min B sama dengan M X min A min P per M. Nah, jika persamaan parabola itu diketahui X min A kuadrat sama dengan 4P dikali Y min B, maka persamaan garis singgungnya adalah Y min B sama dengan M X min A dikurangi M kuadrat dikali P. Nah, jika persamaan parabola itu diketahui X min A kuadrat sama dengan min 4P dikali Y min B, maka persamaan garis singgungnya adalah Y min B sama dengan M dikali X min A ditambah M kuadrat dikali P. Nah, selanjutnya ada persamaan garis singgung parabola yang melalui titik singgungnya.
Nah, di sini misalkan parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A dengan titik X1 Y1 pada parabola. Nah, akan dicari persamaan garis yang menyinggung parabola di titik X1 Y1. Misalkan persamaan garis singgung yang melalui titik X1 Y1 adalah G Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, dengan M adalah gradien garis G. Nah, perpotongan garis G dengan parabola adalah sebagai berikut. Nah, yang ini saya tulis dulu persamaan parabolanya Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A. Lalu ditulis persamaan garis singgung yang melalui titik X1 Y1, yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Terus dalam bentuk X sama dengan. Sehingga X sama dengan Y min Y1 ditambah M X1 per M. Nah, maka diperoleh bentuknya Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali Y min Y1 ditambah M X1 per M min A. Lalu dioperasikan lagi sampai memperoleh bentuk 2MB ditambah 4P dikali Y ditambah 4P Y1 dikurangi 4PMX1 ditambah 4PAM ditambah MB kuadrat sama dengan 0. Nah, agar garis menyinggung parabola, maka diskriminannya harus sama dengan 0. Jadi persamaan ini kita sama dengan kan 0 dan dioperasikan. Sehingga memperoleh bentuk X1 min A dikali M kuadrat ditambah B min Y1 dikali M ditambah B sama dengan 0. Nah, akan dicari gradien M, yaitu sebagai berikut. M sama dengan min B min Y1 plus minus akar B min Y1 kuadrat min 4P X1 min A per 2 dikali X1 min A. Nah, ini dioperasikan lagi sampai memperoleh bentuk M sama dengan 2P per Y1 min B. Nah, setelah itu, substitusi nilai M ke persamaan garis G, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Maka, akan diperoleh persamaan garis singgung pada parabola, yaitu Y min Y1 sama dengan 2P per Y1 min B dikali dengan X min X1. Sehingga diperoleh hasilnya Y min Y1 min B ditambah B dikali dengan Y1 min B sama dengan 2P dikali X min X1. Nah, lalu dioperasikan lagi sampai memperoleh hasilnya yaitu Y min B dikali Y1 min B sama dengan 2P dikali X ditambah X1 min 2A. Jadi, persamaan garis singgung di titik X1 Y1 pada parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A adalah Y min B dikali Y1 min B sama dengan 2P dikali X plus X1 persamaan garis singgung pada parabola, yaitu X min A kuadrat sama dengan 4P dikali Y min B adalah X1 min A dikali dengan X min A sama dengan 2P dikali Y plus Y1 min 2P. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.